Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu barangkali yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, yaitu sebab-sebab naik dan turunnya iman, yang ditulis oleh Imam Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Yang mana insyaallah taala pada pertemuan kali ini adalah pembahasan yang terakhir Pak ya dari kitab ini, yaitu masih berkaitan dengan sebab-sebab yang membuat iman itu turun. Nah, pada pertemuan bulan lalu alhamdulillah kita telah membahas sebagian Pak ya, sebagian dari sebab turunnya iman, yaitu sebab-sebab internal yang ada dalam diri seseorang. Karena dalam kitab ini Syekh Abdul Razzaq hafizahullah membagi sebab turunnya iman menjadi dua kategori Pak ya. Kategori yang pertama adalah sebab internal yang ada dalam diri kita. Yang kedua adalah sebab-sebab eksternal atau sebab dari luar yang membuat kita kemudian berbuat dosa dan maksiat, yang mana dosa dan maksiat itulah yang menyebabkan iman itu turun. Nah, pada bulan lalu kita telah membahas sebab internal ini Pak ya. Yang pertama ada al-jahlu, yaitu kebodohan atau ketidaktahuan. Yang kedua ada al-ghaflah dan i'rad, yaitu kelalaian dan keberpalingan. Dan yang ketiga adalah hawa an-nafs, yaitu hawa nafsu yang dituruti. Nah, ini tiga sebab internal yang ada dalam diri kita yang harusnya kita hindari gitu ya. Jadi kebodohan itu sebab yang paling besar yang ada dalam diri kita, yang membuat seseorang itu yang melakukan dosa dan maksiat, bahkan tidaklah keburukan itu ada, melainkan sumbernya pasti karena kebodohan. Itu Pak ya. Ini yang pembahasan kita bulan lalu. Jadi tidak ada keburukan kecuali disebabkan karena kebodohan. Dan sebaliknya, tidak ada kebaikan kecuali sumbernya adalah ilmu. Dan yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang agama Pak ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka bagaimana caranya? Yufaqihu fid din. Allah jadikan dia berilmu tentang agama. Artinya berarti kalau ada orang yang tidak berilmu tentang agamanya, maka berarti Allah tidak inginkan kebaikan untuk dirinya. Begitu juga kelalaian Pak ya. Kelalaian merupakan diantara ciri-ciri penghuni neraka. Begitu juga hawa nafsu yang diikuti, karena sejatinya hawa nafsu kita ini memang lebih condong kepada kemaksiatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Yusuf ayat ke-53, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu ini memang seringkali mengajak kepada keburukan. Nah, ini adalah sebab-sebab internal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada kategori yang kedua Pak ya, yaitu sebab eksternal, sebab atau pengaruh dari luar diri kita yang membuat kita terjatuh dalam dosa dan maksiat, yang itulah merupakan tanda turunnya iman.
Nah, dalam kategori ini ada tiga, Pak ya, sama ada tiga dengan kategori internal, dan yang nomor satu dari pihak eksternal yang seringkali menjatuhkan manusia dalam dosa dan maksiat adalah syaitan. Ini yang pertama, Pak ya. Sebab yang pertama dari sebab eksternal yang membuat orang jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat yang artinya imannya turun, yaitu syaitan. Bisikan syaitan. Dan syaitan ini, kalau kita bicara tentang syaitan, Pak ya, maka syaitan ini sebenarnya adalah istilah atau kata sifat. Jadi kita bisa bilang syaitan ini adalah kata sifat sebenarnya, di mana syaitan ini diambil dari kata syatana dalam bahasa Arab. Syatana yang berarti ba'uda anil haq, yaitu menjauh dari kebenaran. Ini arti dari syaitan, Pak ya. Secara bahasa dia diambil dari kata syatana. Arti syatana itu adalah ba'uda anil haq, yaitu dia menjauh dari kebenaran. Nah, ini kalimat syaitan ini itu adalah kata sifat, artinya sebutan untuk sifat yang menjauh dari kebenaran atau mengajak orang lain jauh dari kebenaran. Ini syaitan. Makanya syaitan itu Allah sebutkan ada dari kalangan jin dan manusia, gitu ya. Walaupun kalau kita mendengar kalimat syaitan atau setan, nah, itu kan yang terpikir pertama kali adalah syaitan dari kalangan jin, gitu ya. Tapi bukan itu. Karena syaitan itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-An'am di ayat 112. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan." Dan kami telah menjadikan untuk para nabi itu ada musuh-musuh mereka, gitu ya. Siapa musuh para nabi ini? Allah katakan syayatinal insi wal jin, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Sehingga dari ayat ini Al-An'am 112 kita bisa pahami bahwa syaitan itu ya dia merupakan kata sifat. Merupakan kata sifat yang bisa disematkan kepada jin dan juga kepada manusia. Dan artinya adalah tadi menjauh dari kebenaran. Maka syaitan adalah kata sifat dari kalimat syatana, yaitu ba'uda anil haq. Dia jauh dari kebenaran. Lalu pertanyaan berikutnya mungkin barangkali apa bedanya syaitan dengan jin, gitu. Maka apa bedanya syaitan dengan iblis, dengan jin? Nah, ini kan seringkali dipertanyakan, gitu ya, syaitan, iblis, jin. Yang pertama iblis itu adalah rajanya, Pak ya. Jadi iblis itu kadang disebut juga dengan syaitan karena dia punya sifat syaitan. Dia punya sifat syaitan. Tapi kalau iblis itu lebih kepada makhluk, ya Pak ya. Makhluk yang dulunya adalah makhluk yang saleh, makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya itu banyak riwayat, Pak ya. Sebagian riwayat menyebutkan nama aslinya adalah Azazil. Sebagian lain meriwayatkan nama aslinya adalah Al-Harith. Nama aslinya iblis. Nama aslinya iblis. Dia dulu adalah makhluk yang taat, makhluk yang saleh. Tapi kemudian dia menjadi binasa karena kesombongan, Pak ya, kesombongan dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Nabi Adam alaihissalam, dan memerintahkan semua penduduk langit untuk sujud. Nah, iblis nggak mau. Iblis tidak mau karena dia sombong. Dia merasa dia lebih baik daripada Adam. Itulah yang membuat dia binasa. Baru kemudian dia disebut dengan iblis. Iblis itu diambil dari kata ablasa. Ablasa itu artinya ya'isa, yaitu putus asa dia. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam arti lain, ablasa itu juga bisa berarti qata'a, terputus. Dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini iblis. Iblis adalah rajanya, Pak ya. Dia lebih spesifik kepada satu makhluk. Yaitu makhluk yang dulunya saleh, kemudian dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya.
Nah, kemudian dia sebut dengan iblis. Diambil dari kata tadi bahaya ablasa, artinya putus asa atau terputus. Ya, karena makhluk ini kemudian dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini iblis. Nah, adapun jin, ya jin itu adalah nama jenis, Pak ya. Nama jenis semua makhluk yang tercipta dari api. Nah, termasuk dari kalangan jin itu adalah iblis itu sendiri, gitu ya. Iblis itu jin. Jadi iblis itu adalah bagian dari jin. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, kana minal jin, bahwasanya iblis itu adalah bagian dari jin. Jadi jin itu adalah nama jenis makhluk yang tercipta dari api, maka semuanya jin. Semuanya jin. Nah, iblis itu dari kalangan jin. Nah, syaitan ada yang dari kalangan jin, ada yang dari kalangan manusia. Jadi itu ya. Jadi iblis itu lebih kepada nama untuk satu makhluk. Adapun jin adalah nama jenis makhluk yang terbuat dari api, dan syaitan adalah nama sifat, kata sifat yang identik dengan jin, tapi juga bisa disematkan kepada manusia sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 112. Tapi yang difokuskan dalam pembahasan ini, gitu ya, sebab eksternal yang seringkali membuat iman seorang hamba itu turun adalah syaitan dari kalangan jin. Ini yang lebih dititik fokuskan, karena dia yang paling bahaya dibanding yang dari manusia, Pak ya. Betul, manusia ada syaitan juga, tapi kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, gitu Pak ya, atau hadis-hadis Nabi, syaitan yang sangat keras Nabi peringatkan kepada kita adalah syaitan dari kalangan jin. Kenapa? Karena tipu dayanya ini luar biasa, gitu Pak ya. Jadi memang permusuhannya itu permusuhan yang nyata, dan sedikit sekali orang yang bisa lepas dari gangguan atau bisikan syaitan dari kalangan jin ini. Jadi ini yang dimaksud dalam pembahasan ini, gitu Pak ya, bahwa yang paling besar pengaruh dari luar membuat iman seorang itu turun adalah syaitan dari kalangan jin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan banyak tentang permusuhan syaitan ini. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan kepada kita bahwa syaitan itu adalah musuh. Dan ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Kita nukilkan satu baik di antara dalam surat Fatir ayat ke-6. Di antara ayat yang memperingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dalam ayat ini Allah katakan, inna syaitana lakum aduun. Allah kasih tahu kepada manusia bahwa sesungguhnya syaitan dari kalangan jin ini adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia selayaknya musuh. Ini khitab atau ucapan firman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya. Jadi jadikanlah dia musuh. Jangan kemudian jadikan dia teman. Syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia layaknya musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya syaitan ini akan mengajak golongannya, atau teman-temannya semua, untuk menjadi penghuni neraka. Ini syaitan, ya, sangat jelas sekali permusuhannya. Allah sudah kasih tahu kepada kita manusia bahwa mereka adalah musuh. Maka jangan sekali-kali jadikan syaitan itu sebagai teman. Bahkan kalau kita lihat sejarah awal, ya, sejarah awal permusuhan syaitan kepada manusia, ya adalah permusuhan iblis kepada Adam. Allah ceritakan tentang kisah bagaimana Nabi Adam diturunkan ke bumi, gitu Pak ya, dalam surat Al-Baqarah misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulna ya Adam uskun wa idh qulna lil wa idh qulna wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami telah mengatakan kepada Adam dan istrinya, tinggallah kalian di surga, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan apapun yang kalian mau. Ini Allah katakan kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa. Makanlah apapun yang kalian mau di surga ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa la taqraba hadhihi syajarah. Tapi Allah kasih syarat, ya, janganlah kalian dekati makan buah dari pohon ini.
Dalam surah Al-Baqarah di ayat 36-nya Allah katakan fa'azallahu wasyaitanu anha. Maka syaitan menggelincirkan mereka berdua. Nah, syaitan di sini kan iblis, Pak ya. Jadi iblis juga disebut syaitan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu sifat syaitan itu. Jadi dia menjauhkan Nabi Adam dengan Hawa dari kebenaran. Fa'azallahu wasyaitanu anha. Maka syaitan, yaitu iblis dalam kasus ini, dia menggelincirkan, menipu Nabi Adam dengan Hawa. Kemudian kata Allah fa'akhrajahuma minha. Dan kemudian iblis pun akhirnya mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa ke bumi, dari surga ke bumi. Dan yang Allah turunkan itu dua-duanya, Pak ya. Adam dan istrinya dan juga iblis. Allah turunkan, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-36, wa qulna bitu. Allah katakan turunlah kalian semua. Karena mereka semua dulu tinggal di surga, Pak ya. Nabi Adam dengan iblis. Allah katakan wa qulna, dan kami katakan kepada mereka ihbitu. Turunlah kalian. Dan Allah katakan lagi ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian semua dan kalian akan saling bermusuhan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ilahi. Dan kalian itu akan menjadikan bumi sebagai tempat tinggal kalian, wa mata'un, dan sebagai sumber kehidupan kalian, ilahin, sampai waktu yang Allah tentukan. Jadi dari awal mula saja Allah turunkan manusia dan iblis itu ke bumi gitu, Pak ya. Itu Allah sudah kasih tahu bahwa ba'dukum li ba'din adu. Bahwa kalian akan senantiasa menjadi musuh. Sehingga dalam hal ini kita sebagai anak cucu Adam gitu, Pak ya, anak keturunan manusia, ya kita harus tahu bahwa musuh kita dari dulu itu adalah syaitan dari kalangan jin ini, iblis dan keturunannya. Dan permusuhan mereka itu luar biasa, Pak ya. Jadi ketika Allah katakan dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, mengingatkan kita bahwa hendaknya kalian jadikan syaitan itu musuh. Maka Nabi juga sering kali, Pak ya, mengingatkan umatnya untuk berlindung dari syaitan, karena memang tipu daya mereka ini luar biasa. Luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, Pak ya, dalam surat Al-A'raf ayat 16 tentang bagaimana permusuhan syaitan terhadap manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan iblis, Pak ya. Allah nukilkan dalam Al-Qur'an perkataan iblis dalam surat Al-A'raf ayat 16. Iblis mengatakan, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis bersumpah, Pak ya. Ketika dia Allah laknat, maka iblis mengatakan, qala fabima aghwaytani, wahai Allah Subhanahu wa taala, karena engkau telah melaknatku, la'aqudannahum ala siratakal mustaqim, maka aku akan berusaha menyesatkan manusia. Jadi betul-betul dendam, ya, iblis itu kepada manusia. Karena engkau telah menyesatkanku, wahai Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyesatkan mereka manusia dari jalanmu yang lurus. Nah, di ayat setelahnya, ayat 17 Al-A'raf, iblis mengatakan lagi, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan aku akan datangi manusia dari depan dan dari belakang mereka, dari sisi kanan dan dari sisi kiri mereka, dan engkau, wahai Allah, tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan ini sumpah iblis, Pak ya. Jadi permusuhan yang dia sumpahkan itu adalah permusuhan dari segala arah. Jadi kata dia, aku akan datang kepada manusia, aku akan sesatkan mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Nah, para ulama ketika menafsirkan ini, Pak ya, kalau kita lihat misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, itu banyak tafsir para ulama tentang ayat ini, Al-A'raf 17. Jadi apa maksudnya syaitan akan datang dari depan, gitu ya. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya dia akan menggoda manusia dalam hal-hal akhiratnya. Karena kan akhirat itu masa depan gitu, Pak ya. Jadi dia akan goda atau tipu manusia tentang akhiratnya.
bahwa mungkin di antara bisikannya bahwa akan dibisikkan kepada orang bahwa surga itu nggak ada gitu Pak ya. Jadi ditipu dari sisi akhirat, bahwa neraka itu nggak ada, bahwa surga itu nggak ada, Allah itu nggak ada. Kan kadang seperti itu Pak ya, ada orang-orang yang kemudian dia ateis misalnya, itu karena dapat bisikan syaitan dari arah depan. Jadi dia membisikkan, melakukan tipu daya tentang masa depan, tentang akhirat. Adapun dari belakang, nah, sebagian ulama tafsir mengatakan adalah masalah dunia, gitu ya. Jadi ya, syaitan itu akan membisikkan atau menipu manusia dari sisi dunianya. Akan dibisikkan bahwa misalnya gitu ya, dibangkitkan angan-angannya, bahwa kamu kejar dunia, karena kamu kalau mau hidup sukses ya harus dunia ini yang dicari, kadang-kadang gitu ya. Jadi dia membisikkan manusia dari sisi duniawi. Di depan maksudnya adalah akhirat, dibisikkan manusia bahwa akhirat itu nggak ada gitu ya misalnya. Kemudian dibisikkan dari belakang tentang masalah dunia, bahwa dunia ini yang harus kamu fokuskan, misalnya seperti itu. Adapun wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan syaitan juga akan datang dari kanan dan kiri. Kanan ini sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah dari amal soleh, kiri dari amal keburukan, maksiat. Luar biasa Pak ya. Jadi syaitan itu akan terus menggoda manusia baik dalam amal solehnya ataupun dalam maksiatnya. Dan dia pintar Pak ya. Jadi kalau orang yang soleh misalnya, orang yang kemungkinan besar tidak akan berbuat dosa dan maksiat, maka dia tetap akan mengganggu manusia dari amal solehnya. Dengan apa caranya? Dibuat ria, dibuat ujub. Nah gitu Pak ya. Kadang misalnya ada orang yang mungkin kemungkinan besar nggak bakal melakukan zina misalnya, karena dia rajin ke masjid gitu Pak ya misalnya. Dia hafal Quran misalnya. Mungkin kebanyakan orang akan memandang dia nggak mungkin mencuri misalnya. Dia nggak mungkin berzina. Tapi syaitan akan tetap masuk. Lewat apa? Bisikan ria, bisikan ujub, bangga diri. Itu luar biasa juga Pak ya. Jadi jangan kira ketika kita sudah sering ke masjid gitu Pak ya, sering baca Quran kemudian selamat dari syaitan. Enggak. Syaitan itu lebih pintar daripada kita Pak ya. Dia sudah berpengalaman. Nabi Adam saja sudah kalah, apalagi kita gitu Pak ya. Jadi dia akan datang dari sebelah kanan, itu maksudnya adalah amal soleh. Amal soleh juga tidak lepas dari tipu daya dia. Wa an syama'ilihim. Nah, apalagi dari kiri itu ada dari maksiat Pak ya. Jadi orang yang mungkin memang condong kepada maksiat, ya syaitan akan membuat dia semakin senang dengan maksiat. Jadi ini kata iblis dalam surat ini, bahwa aku akan datang kepada manusia menyesatkan mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ibnu Abbas mengatakan syaitan tidak mengatakan dari atas Pak ya, karena rahmat itu turun dari atas. Nah, ini menunjukkan bagaimana permusuhan syaitan kepada kita. Bahkan Pak ya, disebutkan dalam beberapa riwayat itu, syaitan itu bahkan ketika orang sakratul maut pun dia akan datang. Dan dalam waktu-waktu injury time gitu Pak ya, orang sudah mau meninggal, itu syaitan tetap akan datang. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi tentang kisah-kisah Pak ya. Jadi Imam Al-Qurtubi itu punya kitab namanya At-Tadhkirah an Ahwalil Mauti wa Umuril Akhirah. Itu artinya pengingat tentang kematian dan negeri akhirat. Itu judul kitabnya Pak ya. Dan disebutkan di situ ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa ketika seorang itu sakaratul maut, maka syaitan akan datang di sebelah kanan dan kirinya, yang dia menyerupai orang yang tersayang. Jadi kalau dalam riwayat ini disebutkan, kata Imam Qurtubi, kadang di sebelah kanan itu ada orang yang sakaratul maut, itu dia melihat seperti sosok ayahnya. Jadi barangkali ayah dan ibunya sudah meninggal duluan gitu Pak ya. Nah ketika dia mau meninggal, itu dia akan melihat sosok ayahnya di sebelah kanan, yang padahal itu syaitan Pak ya. Jadi syaitan menyerupai ayahnya, orang yang dia cintai, ayahnya, dan dia mengatakan, kamu harus masuk Nasrani, karena saya sudah mati, saya sudah tahu, saya sudah lihat di sana
bahwa agama Nasrani lah yang benar. Jadi itu diantara tipu daya syaitan, Pak ya. Jadi dia menyerupai ayah orang yang sedang sakrat ini dan mengatakan bahwa yang paling benar itu adalah agama Nasrani. Mumpung kamu masih hidup nih, ayo masuk Nasrani. Padahal itu syaitan. Nah, sebelah kirinya itu datang menyerupai sosok ibunya, mengatakan hal yang sama, Pak ya, bahwa agama yang benar itu adalah Yahudi. Karena saya sudah mati, saya sudah tahu. Kamu masuk Yahudi. Itu yang benar. Sampai detik akhir gitu, Pak ya. Nah, ini adalah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Makanya ada sebuah doa, Pak ya, doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini di antara doa itu panjang, Pak, doanya. Di antara doanya itu Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tipu daya syaitan ketika sakaratul maut. Dan Nabi juga berdoa, Pak ya, yang menunjukkan bahwa syaitan tidak akan menyerah sampai detik akhir. Jadi Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu an yatakhabbatani syaitan, dari tipu daya syaitan yang menyesatkanku ketika sakaratul maut. Ini luar biasa syaitan, Pak ya. Jadi dia nggak bakal berhenti. Ketika kita sudah taat, apakah dia berhenti? Enggak. Tadi, Pak ya, dia akan datang dari amal soleh. Dibuat orang yang taat ini ria, ujub, gitu, Pak ya, bangga diri. Begitu juga kalau orang ini maksiat, ya dia akan buat manusia ini lebih senang dengan maksiat terus. Dia akan menggoda manusia. Itulah permusuhan dari syaitan. Dari sebab yang pertama, Pak ya. Jadi luar biasa sekali. Bahkan ini sebab yang terbesar. Sebab yang terbesar dari pihak eksternal, Pak ya, yang seringkali membuat orang jatuh dalam dosa dan maksiat adalah syaitan, bisikan syaitan. Dan ini bisikan yang luar biasa. Makanya kalau kita perhatikan, Pak ya, kalau kita coba mentadabburi dua surat terakhir dalam Al-Quran, Al-Falaq dengan An-Nas, itu kan surat yang isinya minta perlindungan, Pak ya. Kalau kita lihat dalam soal Falaq misalnya, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabbnya pagi fajar, gitu, Pak ya. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari makhluk yang buruk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari jahatnya malam ketika sudah gelap. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari jahatnya buhul-buhul yang ditiupkan oleh orang atau penyihir, Pak ya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad. Luar biasa, Pak ya. Dalam soal Falaq ini Allah ajarkan kita berlindung dari segala hal. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk, dari keburukan waktu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, juga dari keburukan perbuatan orang. Barangkali ada orang yang mau menyihir kita, ada orang yang hasad kepada kita. Itu Al-Falaq. Dalam surat An-Nas, Allah katakan, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, ilahnya manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia selalu membisikkan kepada hati-hati dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, baik syaitan dari kalangan jin ataupun manusia. Nah, ada yang menarik dalam dua ayat, dalam dua surat ini, Pak ya. Kalau kita lihat dalam soal Falaq, ayat yang menyebutkan perlindungan kepada Allah itu cuma sekali aja. Cuman Qul a'udzu birabbil falaq, cuman situ aja. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabb pagi fajar. Baru disebutkan hal-hal yang kita minta perlindungan darinya, dari keburukan malam, dari keburukan makhluk, itu, Pak ya. Tapi Allahnya cuma disebut sekali. Tapi kalau dalam surat An-Nas, Allahnya disebut 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, ilah manusia. 3 kali disebut Allahnya. Dan yang dimintai perlindungan cuma 1, yaitu waswas syaitan. Beda, Pak ya. Al-Falaq nama Allahnya disebut sekali, tapi
yang kita minta perlindungan banyak. An-Nas, nama Allahnya banyak, kita berlindung dari satu hal doang, yaitu waswas syaitan. Karena para ulama ini menunjukkan bahwa ada pesan di situ, bahwa waswas syaitan itu lebih berbahaya daripada yang lain-lain tadi. Makanya kita berlindung kepada Allah, menyebutkan 3 kali nama Allahnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Padahal kita berlindung dari satu hal doang, yaitu apa? Bisikan syaitan. Tapi kenapa kita 3 kali menyebut nama Allahnya? Karena itu luar biasa, bisikan syaitan itu. Karena ketika seorang sudah mengikuti langkah syaitan yang rusak agamanya, dan kerusakan agama lebih besar daripada kerusakan dunia. Jadi luar biasa Pak. Jadi dari Al-Quran saja kalau kita tadabbur luar biasa itu. Makanya adalah sebab yang pertama syaitan. Nah yang kedua Pak ya, di antara sebab eksternal yang membuat iman orang itu turun adalah dunia. Ini dunia Pak ya. Dan insya Allah semua orang atau kita semua tahu Pak ya tentang bagaimana dunia ini. Di mana dia memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan indah dunia. Tapi yang sering kali kita lupa adalah dunia itu sebagai fitnah ujian gitu Pak ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-Kahfi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dalam ayat ke-7 Pak ya. Allah katakan inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan semua yang ada di atas muka bumi ini zinatan laha, perhiasan Pak ya. Perhiasan kan masih menarik mata Pak ya. Tapi Allah sebutkan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ternyata dunia yang Allah jadikan sebagai perhiasan ini Allah jadikan juga sebagai ujian, ibtila. Allah uji manusia dengan keindahan dunia ini. Apa yang ingin Allah nilai? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang baik amalnya? Dan Allah ingatkan bahwa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan ingat bahwa dunia ini fana. Bahwa pada waktunya nanti kami akan jadikan semua yang indah di atas muka bumi ini akan hancur menjadi tanah yang tandus. Dan ini banyak dalam Al-Quran ayat-ayat seperti ini Pak ya. Jadi Allah jelaskan bagaimana fananya dunia, bagaimana dunia ini hanya sementara. Allah sebutkan semuanya. Tapi tadi yang perlu kita ingat adalah ternyata ini adalah ujian gitu Pak. Allah uji. Ujiannya seperti apa ya? Allah uji kalian tertipu nggak dengan dunia ini. Allah sudah sebutkan dunia ini sementara, tertipu atau tidak. Makanya Allah ingatkan lagi dalam surat Fatir ayat ke-5. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan juga kalian tertipu dengan syaitan. Allah katakan dalam surat Fatir ayat ke-5. Nah ini dunia Pak ya. Bahkan Nabi yang mulia itu menggambarkan sebagai buah yang hijau dalam hadis riwayat Muslim. Nabi katakan inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini layaknya buah yang manis dan hijau. Jadi ya, menarik mata memang. Memang indah nampaknya. Tapi kata Rasulullah adalah inna dunya hulwatun khadirah. Bahwasanya dunia itu adalah hijau dan manis. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malu. Tapi Allah jadikan bumi ini tempat yang kalian bergantian makainya. Jadi kita tuh nggak bakal selamanya, maksudnya gitu ya. Bahwa di bumi ini kita bergantian. Umat sebelumnya diganti dengan umat yang sekarang. Dan kita pun nanti akan diganti oleh generasi berikutnya. Memang seperti itu bumi itu gitu ya, dunia. Nabi katakan seperti itu. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Allah jadikan dunia itu tempat kalian bergantian makainya. Fayanzur kaifa ta'malun. Dan Allah hanya lihat amal kalian, kata Rasulullah. Makanya ini peringatan dari Rasulullah SAW tentang dunia. Makanya jangan kemudian orang itu tertipu dengan dunia. Walaupun ini sulit betul ya, sulit sekali. Tapi itulah yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena ternyata fana. Kita bergantian hidup di dunia ini, nggak selamanya. Makanya di antara para ulama itu ada yang mengatakan hikmah, di antara hikmah usia umat Nabi Muhammad itu singkat agar mereka tidak tertipu dengan dunia. Karena kan umur umat Nabi Muhammad itu kan sekitar 60-70 Pak ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi 60-70-an kebanyakan mayoritas.
Tapi kalau umat sebelumnya berapa ratusan tahun, bahkan Nabi Nuh tuh 1000 tahun umurnya. Jadi kalau kita bandingin sama umat sebelumnya, umur kita tuh kalah sedikit dari umat Nabi Muhammad tuh 100 tahun tuh sedikit, mayoritas 60 70. Nah para ulama apa? Ada yang mengatakan hikmahnya apa? Hikmahnya biar tidak tertipu dengan dunia. Karena orang dulu yang hidup 100 tahun, ribuan tahun, mereka durhaka kepada Allah karena sudah istilah kita apa? Keenakan di dunia. Jadi sudah lama hidup di dunia, jadi bahasa kita PW gitu, sudah enak, sudah nyaman. Sehingga dia nggak mau lagi. Makanya Allah jadikan usianya singkat, tapi pahalanya berlipat. Itu keutamaan umat Nabi Muhammad. Karena satu amal soleh minimal 10 kali lipat, Pak ya. Jadi usianya singkat 60-70 biar apa? Biar nggak tertipu dengan dunia. Walaupun faktanya sependek itu saja masih banyak yang tertipu, Pak ya. Apalagi kalau kita dikasih umur seperti Nabi Nuh 1000 tahun, luar biasa kayaknya. Ini diantara hikmahnya, Pak ya. Jadi dunia ini memang menipu. Nah, maka ini yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir, Pak ya. Nah, ini adalah yang terakhir dan ini juga punya andil besar dalam turunnya iman seseorang adalah teman akrab, yaitu sahabat dari pihak eksternal. Seringkali itu yang membuat orang itu jatuh dalam dosa dan maksiat atau bahkan kekufuran, na'udzubillah. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pernah mengatakan, laisa syai'un ablagh fi fasadi rajulin wa salahihi min sahib. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada satu hal yang paling manjur gitu Pak ya, dalam kebaikan seseorang dan kerusakannya melebihi sahabat, melebihi teman dekat. Tidak ada sesuatu yang paling kuat efeknya yang membuat orang itu baik atau buruk daripada sahabat. Itu seringkali efeknya besar, Pak ya. Maka Nabi pernah mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, al-mar'u ala dini khalilih, bahwa orang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yakhalil. Maka lihat dengan siapa kalian berteman. Karena manusia kan makhluk sosial, Pak ya. Dia akan terpengaruh dengan orang yang di sekitarnya. Seperti itulah manusia. Jadi memang dia bahkan ada istilah as-sahibu sahib. Jadi teman itu menular gitu ya. Jadi dia menularkan sesuatu. Apapun yang dibicarakan oleh teman kita, ya kita akan lambat laun ya senang gitu ya dengan apa yang dibicarakan oleh teman kita. Nah, maka kalau teman kita buruk gitu ya, orientasinya dunia, ya kita akan berpikir dalam dunia terus. Tapi kalau teman kita adalah teman-teman yang soleh, maka kita akan fokus dengan akhirat, dengan kehidupan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya teman yang baik gitu ya. Maka ini adalah yang terakhir Pak ya, dari sebab eksternal yang membuat iman itu turun adalah teman yang buruk. Maka sebagai seorang muslim dia harus cari teman yang baik. Cari teman yang bisa saling menasihati, teman yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, Pak ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Allah katakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu. Karena Allah sabarkan, Pak ya, karena ya berteman dengan orang soleh itu ya butuh kesabaran gitu, Pak ya. Jadi sabarkanlah dirimu untuk selalu bersama orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik siang ataupun malam. Nah ini Pak, Allah katakan wasbir nafsak. Ini ayat yang menganjurkan kita untuk berteman dengan orang yang baik. Al-Kahfi 28. Demikian barangkali Pak ya, itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Selesai sudah alhamdulillah kitab kecil yang kita bahas ini, sebab naik turunnya iman dari pihak eksternal yang menyebabkan turunnya iman seorang dari 3 Pak ya, yaitu pertama adalah syaitan, khususnya syaitan dari kalangan jin, kemudian dunia, dan juga teman yang buruk. Demikian barangkali Pak ya, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan Pak Ustaz. Silakan Pak. Siapa dulu mungkin? Siapa dulu Pak? No. Masya Allah. Masya Allah. Diskusinya menarik ya, karena dari penjelasan itu betapa beratnya untuk konsisten dengan imannya. Karena
setan itu ternyata maknanya adalah sifat ya, sifat pikiran. Bisa dari yang paling jelas itu dari jin, iblis, tapi juga yang paling berat secara eksternal dari sisi manusia. Ternyata memang dalam prakteknya, ya waktu sholat pasti ada godaan. Tapi yang paling berat kita di lingkungan. Bagaimana kita bisa meminta perlindungan dari setan itu dalam konteks sifat, misalnya di kantor. Ya. Kantor pimpinannya juga setan. Masya Allah. Pemikirannya pemikiran rapat, lewat. Ya. Aturannya aturan setan semua. Sementara kita mau konsisten ini kan berat. Kemudian juga dalam konteks eksternal itu yang kita hadapi iblisnya ternyata lebih pintar dari kita. Levelnya profesor. Jadi bagaimana kita memohon perlindungan agar konsistensi iman itu tetap bertahan. Di tengah gempuran dari eksternal, dari sisi bisikan yang tidak kita. Kalau bisikan tidak kita agak berat ya. Tapi kalau kita berbisik manusia kita tahu. Ya, misalnya itu. Kira-kira gimana supaya godaan eksternal ini kita sikapi dengan betul-betul istiqomah. Masya Allah. Masya Allah. Betul Pak ya, itu memang faktanya seperti itu. Jadi memang kita tahu bahwa musuh kita ini luar biasa gitu. Artinya tadi lawan kita adalah profesor, dia berhasil menggelincirkan Nabi Adam dan istrinya. Bagaimana caranya konsisten? Ya kalau yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ya kita berlindung pada Tuhannya syaitan itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada beberapa doa yang Nabi itu rutin baca gitu Pak ya, bahkan juga masuk dalam zikir pagi pedang kata. Misalnya seperti doa a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari makhluk yang jahat, termasuk dalamnya syaitan. Atau ada yang lebih spesifik lagi gitu Pak ya, doa Nabi dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud juga, itu Nabi berdoa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ampunan dan keselamatan. Nah, keselamatan baik afiyah. Dalam keselamatan dalam apa? Fi dunia ya. Jadi dalam dunia aku pertama. Fi dini wa dunia ya, dalam agama dan dunia. Wa mali wa ahli, dan keselamatan hartaku dan juga keluargaku. Kemudian Allahumma sur aurati. Ya Allah, tutuplah aib-aibku. Wa amin rawati, dan tenangkanlah hatiku. Terus dikatakan Allah mahfadni, ya Allah jagalah aku min baina yadayya wa min khalfi, jagalah aku dari arah depan dan belakang, wa an yamini wa an shimali, dan dari arah kanan dan dari arah kiri. Nah, ini adalah yang tadi ya, adalah respon doa dari Rasulullah, respon kepada sumpahnya iblis yang dalam surat Al-A'raf, bahwa dia akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu yang Nabi lakukan. Jadi agar istiqomah itu ya Nabi kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang musuh kita yang syaitan jin ini itu nggak terlihat dan dia luar biasa, gitu. Dia bisikannya luar biasa, sehingga cara menepisnya itu diajarkan Rasul adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau Allah sudah lindungi ya sudah, syaitan itu nggak bakal bisa gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ya itulah satu-satunya cara istiqomah, ya kita berlindung kepada Rabb kita semua gitu ya, itulah caranya. Nah, yang kedua ya tadi dengan sebab-sebab naiknya iman itu gitu ya, dengan ilmu tadi, kemudian dengan teman yang soleh, itu bisa juga menipis bisikan-bisikan syaitan ini gitu ya, bisikan-bisikan syaitan yang dari kalangan jin terutama gitu ya, dan juga dari kalangan manusia. Jadi itu kiat-kiatnya sebenarnya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi mungkin Bapak? Silakan Bapak. Terima kasih Bapak. Silakan Pak. Ini kita salah teman dari saya. Dulu temannya SMA dengan saya, kemudian dia kuliahnya di Universitas Islam. Nah, waktu menikah kebetulan dapat istrinya itu aktivis. Beda. Waktu menikah sih jadi beda ya, istrinya itu jadi mualaf. Tapi setelah punya anak, istrinya balik lagi ke ambil masa. Oh, Masya Allah. Kemudian istrinya bilang, kalau mau ketemu bersama ya kamu harus pindah. Teman saya memang punya satu karakter, dia punya sifat kadang-kadang agak bimbang. Jadi
Kemudian dia cerita ke temennya sana sini, kemudian dia akhirnya mengambil satu sikap, saya nggak mau pindah ke agama istri saya, tapi udahlah, saya juga nggak mau pisah sama istri. Akhirnya kemudian dia menganut penghayat kepercayaan. Taib. Padahal kalau kita lihat orang tuanya juga artinya bagus ya Ustaz. Betul. Tapi tetap nggak mampu untuk mengintegrasi anaknya itu, ya kan menjadi penghayat tetap dia murtad gitu. Nggak mampu untuk menjadi itu. Jadi luar biasa sekali tantangannya ya. Namanya bagus, lingkungannya juga Islami, tidak mampu untuk nggak bertahan gitu. Mencegah jadinya berbagai seperti itu. Ini betul Pak. Jadi ya tadi artinya lingkungan itu kadang nggak menjamin orang gitu Pak. Bahkan pendidikan dia ya luar biasa. Bahkan dia kuliah pun di kampus yang Islami gitu Pak. Semestinya pemikiran banyak orang adalah itu cukup untuk membentengi dia gitu. Tapi ternyata begitulah Pak ya. Jadi atau mungkin bisa kita bilang ya selain syaitan dunia dan teman yang buruk tadi ya perempuan juga diantara fitnah bagi laki-laki sebenarnya. Makanya Nabi juga pernah bilang gitu Pak ya, wattaqud dunya wattaqun nisa. Jadi Nabi gandengkan dua ini, wattaqud dunya wattaqun nisa. Jadi hindarilah oleh kalian tentang masalah dunia dan juga tentang masalah wanita, karena sebenarnya orang yang murtad gitu Pak ya, karena wanita itu bukan sekarang aja gitu Pak. Jadi dari zaman dulu itu sudah terjadi hal seperti itu. Bahkan Al-Imam Al-Qayyim itu bahkan bilang gitu Pak ya, dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa, di antara strategi orang-orang Nasrani pada saat itu ketika mereka berperang dengan kaum muslimin, mulai ada kaum muslimin yang tertawan. Orang-orang Nasrani itu dia punya strategi, orang-orang tawanan muslim ini ditampakkan wanita-wanita cantik dari Nasrani untuk menggoda. Bahwasanya itu menggoda tawanan muslim ini agar mereka tertarik kemudian nanti menikah dengan saya, tapi harus pindah ke Nasrani. Itu memang strategi dari dulu orang Nasrani. Dia cara menariknya adalah dengan menarik hati seorang laki-laki. Dan laki-laki itu luar biasa. Laki-laki itu kadang dia punya idealisme yang kuat, tapi kalau sudah ketemu perempuan runtuh idealisme itu. Itu betul Pak. Dan itu Nabi katakan dalam hadis Bukhari. Nabi katakan ma ra'aitu min ihdahunna adhaba lubbir rajulil hazim min ihdahunna. Aku nggak pernah melihat, kata Nabi, satu hal yang bisa meluluh lantakkan idealisme seorang laki-laki daripada perempuan. Jadi kadang laki-laki itu ya dia punya idealisme kuat, tapi kalau sudah ketemu orang yang dia cintai perempuan ini, wah terluluh Pak. Makanya kita bisa lihat Pak ya, kadang kita ini kalau sudah punya jadwal futsal misalnya, istri nggak izinin nggak jadi ya. Itu luar biasa gitu Pak. Nah, ini jadi pelajaran buat kita juga Pak. Jadi memang ternyata kita itu ya pada akhirnya butuh perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Dan dari lingkungan gitu Pak. Dan carilah yang jalan-jalan aman. Gitu. Jangan sampai kita itu ya istilahnya ketika menikah di pinggir jurang gitu Pak. Menikah dengan orang beda agama, enggak. Lebih baik cari aman gitu sama-sama Muslim. Itu lebih aman karena ya mungkin awalnya nggak kerasa gitu Pak, sebagaimana Pak ceritakan tadi, awalnya biasa-biasa aja mereka. Tapi ketika ada anak, nah itu kan semakin tambah fitnahnya. Allah katakan ya allazina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah, kata Allah. Bahwasanya orang beriman, istri dan anak kalian itu adalah bagian dari fitnah gitu Pak. Ada cobaan Bang, ujian buat kita. Dan ini Masya Allah Pak ya, pelajaran yang bagus mungkin barangkali buat kita agar senantiasa istiqomah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khair Pak. Ada lagi mungkin? Silakan Pak Nuar. Kesehatan ini bisa dibilang musuhnya. Apa Pak? Dan musuhnya Pak. Tapi tidak terlihat. Gitu. Sorry. Cuma ada sebagian pengakuan orang itu bisa melihat. Tayyib. Bisa melihat apakah benar sih setan itu bisa menampakkan wajah aslinya kepada seorang manusia. Sampai juga ada ya tokoh agama gitu ya, atau kiai atau apa yang menjadikan jin itu sebagai kayak teman atau pembantunya, atau disebut koda
Nah, kira-kira kalau seperti itu, ya benar nggak sih? Tayyib, nah. Nah, apakah benar atau tidak? Pertama gitu Pak. Pertama tentang apakah benar ada orang yang bisa lihat syaitan dalam wujud asli. Kalau wujud asli enggak gitu Pak. Wujud asli enggak. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf di ayat 27 Pak ya, bahwa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Allah sudah pastikan bahwa jin ini innahu yarakum huwa wa qabiluhu, iblis dan keturunannya melihat kalian, tapi min haitsu la tarawna, yang mana kalian tidak akan pernah bisa melihat mereka. Itu yang Allah katakan dalam surat ini. Jadi kalau wujud aslinya jin gitu ya, itu kita nggak bisa lihat, nggak ada. Tapi kalau dia menyerupai makhluk lain mungkin bisa gitu ya. Jadi ada beberapa orang ya, dia yang bilang lihat jin, itu jinnya bukan wujud asli sebenarnya gitu ya. Di wujud-wujud yang apakah pocong gitu ya, atau kuntilanak, dia lihat seperti itu wujud yang lain. Jadi itu wujud-wujud lain, bukan wujud asli. Nah sementara sementara yang minta bantuan dari jin gitu ya, itu juga tidak dibenarkan. Kenapa? Karena Allah katakan dalam surat Al-Jin sendiri ya. Allah katakan dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin. Bahwa ada orang-orang yang dia istilahnya ya berkawan dengan jin itu, dia minta tolong sama jin itu gitu ya. Jadi ya'udzuna birijalin minal jin, ada laki-laki dari kalangan manusia, dia minta perlindungan, bantuan dari laki-laki jin. Maka Allah katakan fazaduhum rahaqa, pasti dari kalangan jin itu akan semakin menyesatkan si manusia ini. Jadi tidak dibenarkan untuk minta perlindungan atau khodam tadi kepada jin tadi, enggak. Karena ya kalau dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih kuat lagi sebenarnya. Jadi tidak dibenarkan, walaupun mungkin gitu ya, orang ini adalah orang yang paham agama atau bagaimanapun, tapi Allah katakan dalam surah Al-Jin ada, memang ada, bahkan Allah katakan fakta ada seperti itu, bahwa ada laki-laki dari kalangan manusia minta tolong sama laki-laki dari kalangan jin. Jadi mereka saling tolong-menolong gitu ya. Tapi Allah katakan di akhir ayatnya fazaduhum rahaqa, yang jin itu pasti akan menambah tersesat orang ini. Jadi bantuan dia adalah sebagai formalitas aja gitu ya, dia sebagai tipu daya juga, itu bentuk tipu daya dia mau bantu, tapi kan dia akhirnya lama-lama membawa ke dalam kesesatan tadi. Sehingga ini yang perlu diperhatikan tadi Pak. Jadi wujud asli jin nggak bisa dilihat, mungkin dia akan lihat wujud-wujud yang lain, dan meminta bantuan kepada jin itu sendiri juga tidak dibenarkan. Allah a'lam bishawab. Ada lagi mungkin Pak, atau sudah Pak ya? Baik, alhamdulillah gitu Pak ya, sudah selesai pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bagi kurang dosa mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.